yang lupa. Kalau membangunkan yang tertidur, nampaknya belum ada yang tidur. Oh, mengucapkan salam hukumnya sunnah. Jawab salam hukumnya wajib. Undang-undang wajib kalau kita lakukan dapat pahala, kita tinggalkan berdosa. Jadi jangan gara-gara Ustadz Imut diundang, ibu bertambah dosa kita. Kenapa bertambah Pak Ustadz? Karena tidak jawab salam. Jadi kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru banyak. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji itu hanya milik Allah saja. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah Tuhan kita dan Tuhan kita semua. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Rabbul Izzati, Allah Jalla Jalaluh. Hamba ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Lahul mulk wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun, la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak Ibu, kita sama-sama la ilaha illallah, 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 hul malikul haqqul mubin, Muhammadar Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. Bapak Ibu, barang siapa yang di pagi harinya membaca surah Al-Hasyr 3 ayat yang terakhir, Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah meriwayatkan, dan Abu Hurairah pun telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amalan Ismul A'zam apa yang paling baik yang dibaca oleh manusia? Barang siapa yang membaca ta'awuz 3 kali. Ibu tahu ta'awuz? Tahu ta'awuz, Bu? Tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian disambung dengan surah Al-Hasyr 3 ayat yang terakhir. Maka Allah akan puasakan dia kepada 7.000 malaikat yang berselawat pada hari itu, memintakan ampun atas dosa orang-orang yang membacanya. Dan apabila mereka kembali kepada Allah pada hari itu, dalam arti kata meninggal dunia, maka mereka berhak mendapatkan gelar sebagai seorang syahid. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kenapa surah Al-Hasyr itu dahsyat Ustaz? Karena pada 3 ayat yang terakhir tersimpan 14 asmaul husna. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian
khasyatillah. Kata Allah, kalau seandainya ini Al-Quran aku turunkan di atas satu gunung, kata Allah, niscaya gunung itu tunduk dan terpecah belah karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, dahsyatnya Al-Quran, jangankan gunung yang keras Bapak Ibu, ya, Al-Quran diturunkan di situ hancur lebur dia, apalagi hati yang keras. Bu, oh bu, udah, kalau udah pulang kita lagi. Udah belum? Nah, itu Pak kata Pak GM kita tadi pemanasan. Ya kalau nak pemanasan merepet perginya bu, apalagi hari udah malam kan. Baik, yang kita muliakan, sama-sama kita muliakan Bapak pimpinan ya atau GM kita yang hadir pada malam ini. Kemudian Bapak KTU ya yang hadir bersama-sama kita pada kita dengan kita malam ini. Kemudian Pak Kasih dan seluruh jajarannya yang tak bisa kami sampaikan satu persatu. Kemudian para panitia yang menyelenggarakan kegiatan Isra Mi'raj plus nyambut Ramadan ini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah serta anak-anak kami yang kami sayangi. Kemudian tak juga lupa kami mengucapkan hormat kami kepada guru-guru kami yang hadir pada malam ini, ustadz-ustadz kita dan juga tim Ustadz Supri Al-Mubarak, teman-teman saya. Jadi kalau enggak karena mereka saya malam ini enggak juga sampai ke sini Bapak Ibu, ya kan. Jadi karena langkah saya pendek, mereka lah yang memperpanjang langkah saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak diundang. Boleh kenalan Pak Jem? Boleh ya. Boleh saya berdiri? Sebab separuh saya nampak kalau duduk. Mohon izin Ustadz. Nampak Ibu? Di situ foto saya gagah sekali. Cuman dibuat pula namanya Ustadz Imut Supri Al-Mubarak. Imut itu bukan nama saya, itu panggilan tenar saya di Kota Pekanbaru. Jadi kalau saya pakai motor, ya, kalau saya buka helm saya, lewat saya di depan sekolah SD SMP, nampak sama anak-anak tuh, Ustadz Imut katanya. Kalau saya Supri nak kenal dia bu. Kenapa Ustadz Imut dipanggil? Dulu imutnya kayak gini. Sekarang setelah berkeluarga nih semuanya udah pada berubah. Dulu saya suspek nama itu bu. Sekarang offset pak. Offset kan? Alhamdulillah istri saya baru 1 minggu 2 hari dia setelah melahirkan. Apa kata teman-teman saya? Ustadz istrinya sudah Ustadz kapan? Dapat berapa bulan ini Ustadz? Jangan tanya bulan, ini tahun ini saya bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau sekarang teman-teman saya imut tuh bukan gemesnya bu. Imut tuh dikasih makna oleh teman-teman saya sekarang menyakitkan. Hitam mutlak katanya Pak. Iya, sakit hati sebenarnya Ustadz Supri. Tapi kata guru saya, Ustadz nak boleh sakit hati. Makanya saya sabar lagi. Tapi walaupun saya sabar, sakit hati Pak. Hah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya aslinya orang Sumatera Barat Pak. Tapi KTP kakak saya sudah Riau. Karena tamat SD saya sudah sekolah ke Riau, pandai saya bahasa Ocu karena saya sekolahnya di Kampar. Istri saya orang Rokan Hulu, Rokan 4 Koto Pak.
Kok bisa Ustaz dari Sumatera Barat dapat menerokan 4 koto? Begitulah karena imutnya saya, Bu. Ceramah saya ke sana, nampak dari jauh jatuh cinta dengan pandangan pertama. Nah, makanya malam ini saya ginikan pandangan saya, takut saya ada yang jatuh cinta, Pak. Walaupun dalam Al-Quran membolehkan masna wa sulasa wa ruba'ah, nikahilah perempuan itu 2, 3 dan 4, Pak. Al-Quran mengatakan 2 dulu, 3 dan 4, bukan 1. Siap, Bu? 2 dulu katanya. Kalau tak sanggup baru 1. Jadi kenapa saya tanya sama kawan-kawan saya, 2 dulu kata Allah dalam Al-Quran. Nak sanggup Ustaz. Bagaimana kita mengatakan nak sanggup kalau belum mencoba? Pak GM siap mencoba? Aman dong. Saya tengok wajah Pak pimpinan kita ini orangnya setia, tapi bukan setiap tikungan ada, ya Pak ya. Sehari-hari saya sebagai kepala sekolah di pondok pesantren, kemudian saya juga mengajar sebagai seorang dosen di salah satu stai Al-Kifayah Riau. Alhamdulillah istri saya baru 1, anak saya 2, alhamdulillah. Kecil-kecil kayak gini, oke. Top chair. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berarti malam ini kita Isra Mi'raj. Saya dulu cita-citanya bukan jadi Ustadz, Pak pimpinan, tapi cita-cita saya jadi artis. Nah, ada nggak tampang Ustadz nih, tampang artis? Ada? Nggak ada? Ibu jujur kan ini? Saya dulu sukanya lagu India, Ibu. Ya? Sarukan. Oh, itu makanan empuk saya itu, Bu. Tojadika tonya jana sanang, biar roh tahun tiba nasanang. Kan baru sedikit saja Pak pimpinan, dah ada kelepek-kelepek dah, apalagi kepanjangan nih lagunya, ya kan? Takutnya ibu-ibu malam ini mimpi Sarukan, tapi bukan Sarukan yang datang, rupanya Ustadz Imun ya. Allahu Akbar. Baik, sekarang anak-anak kita lagi, Bu. Saya cinta anak-anak. Siapa anak soleh duduk rapi? Sekarang jawab ya, kalau Ustaz tanya siapa anak soleh duduk rapi, jawab rapi ya. Sekalian perbaiki ya tempat duduknya. Siap? Allahu Akbar. Baru nyampe jalan tuh, pengen Ustaz sampai ke simpang. Allahu Akbar. Pengen Ustaz sampai ke pos sapam. Allahu Akbar. Oh mantap. Siapa anak soleh duduk rapi? Siapa anak soleh duduk rapi? Siapa anak soleh dan sungguhlah begitu? Siapa anak soleh duduk rapi? Tes konsentrasi. Siapa yang mandi tadi pagi? Saya. Jawab ya. Saya. Semangat. Siapa yang mandi tadi pagi? Siapa yang mandinya sendiri? Siapa yang mandi sabun cuci? Bang, jadi abang pakai sabun cuci tadi mandinya? Nah, pantasan abang mengkilap sedikit. Apa sabunnya tadi nak bom? Kamu selawa, pas dipakai boom, ledak lagi. Makanya konsentrasi. Baik, Isra Mi'raj. Kalau diceritakan Bapak Ibu, yang peristiwa Isra dan
dan Mi'raj dalam kitab Dardir dijelaskan nak tebal-tebal amat kitab Dardir, tapi kalau kita sampaikan semua isinya sampai subuh, saya yakin nggak akan pulang-pulang kita. Ibu siap sampai subuh nggak pulang-pulang? Ya. Ibu. Boleh ya. Ibu siap sampai subuh nggak pulang? Bapak siap? Sesupri yang nggak siap. Nah, Isra Mi'raj itu nggak panjang-panjang amat nak ceritanya. Gini, perhatikan Ustaz. Isra Mi'raj. Rasulullah Isra dan Mi'raj dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, lalu turun lagi. Panjang apa pendek? Pendek itu. Ya, sekarang ikuti Ustaz. Semuanya ya, anak-anak Ustaz. Rasulullah semuanya. Rasulullah. Sekali lagi. Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi. Udah hafal? Udah? Kita ulang sekali lagi. Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi. Hafal? Siapa yang sudah hafal? Sudah hafal Bang? Sudah? Coba ulang, praktekkan gaya Ustaz. Siapa bisa kasih hadiah? Siapa bisa kasih hadiah? Sekali lagi. Kan tak banyak panjang ceritanya kan? Nah, semuanya perhatikan dan ikuti. Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi. Yuk abang, jangan tunjuk orang, nggak tunjuk kita. Ayo abang kakak siapa bisa? Nana Ustadz yang perempuan boleh? Ibu boleh? Ya, bapak-bapak juga boleh. Ayo anak-anak Ustadz, ayo. Siapa dapat kasih hadiah? Siapa bisa? Jangan malu, malu balang nak. Tak dapat rezeki kita. Yang berani? Siap? Ah, cepat. Pakai mic, pakai gerakan. Kakak nggak tahu. Siap. Ikutin ya. Ikutin ya. Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, lalu ke kembali lagi. Tunggu ya, tunggu di sini. Hadiahnya sudah siap tadi kan? Anak yang berani, pintar, cerdas harus dikasih apresiasi. Insya Allah ya, ini hadiahnya Naya Aji bagi yang mampu. Alhamdulillah. Namanya siapa? Alif. Ba. Oh, Alif, bukan Alif ya. Biasanya sudah Alif tuh Ba. Kalau Alif, nama abangnya, adiknya harus Ba besok. Ya, kelas berapa nak? Kelas 2, SD apa SMP? Hah? Oh SD, Alhamdulillah.
Yang lain mau hadiah? Malam ini kita bertabur hadiah. Wah, siapa berani? Ibu-ibu, dengarkan tausiah kita dari awal. Siapa dapat nanti pertanyaan saya yang terakhir, ya, di akhir ceramah, siapa yang dapat nanti pertanyaan saya boleh pulang. Coba ya, coba kali kasih hadiah Pak. Nah tuh. Baik, itu nak singkat peristiwa Isra Mi'raj. Ini untuk ibu lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi Isra Mi'raj itu digambarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, Bapak Ibu. Apa yang digambarkan oleh Rasulullah? Rasul pergi Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Bu, ulang sekali lagi. Rasulullah Isra dari masjid ke masjid. Perjalanan yang paling afdol itu, Bapak Ibu, bukan mall ke mall. Dengar Bu, dengar. Ibu jangan pura-pura nggak dengar. Sebab mall ke mall itu menguras. Apa yang dikuras? Sisaku kami. Awak capek-capek Pak, pergi pagi pulang sore, kadang-kadang pulang malam. Ini contohnya Ustaz Supri. Pulang malam nanti jam 4 subuh baru nyampe ke Pekanbaru. Jam 3 subuh baru nyampe ke Pekanbaru. Nyampe di rumah cuma terima amplop aja. Itu pun kalau dikasih, ya kan? Kalau nak dikasih, mungkin Ustaz Supri nak pulang-pulang malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dapat rezeki tinggal bawa Pak hari Minggu ke mall. Ya, awak Pak, dia beli baju di mall itu Pak, nak 1, 2, 3 Pak. Ya, selagi ada duit ditengok juga dulu. 1 minggu tuh 5 setel bajunya. Apalagi ibu-ibu wirid. Hari ini wirid warna kuning. 2 hari setelah itu ada lagi wirid biru. 3 hari habis itu wirid lagi, ya, pink. Pokoknya 1 bulan dia wirid, 30 macam pula bajunya Pak. Awak baju awak itu terus warnanya. Tak diganti sama ibu-ibu. Diganti sekali-sekali dia pergi ke pasar. Ke pasar bukan ke mall Pak, dibelikan baju 35. Aduh. Itulah nasib kita nih. Awak suami ini harus sabar ini Pak. Ya kan? Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi perjalanan yang paling afdal digambarkan oleh Rasulullah bukan ke mall, bukan pasar ke pasar, tapi masjid ke masjid. Mulai malam ini kaki yang berat melangkah ke masjid Ibu, badan yang berat melangkah ke masjid. Yuk kita mulai biasakan kaki ini untuk melangkah ke masjid. Minimal sholat 5 waktu. Tak mampu sholat 5 waktu bagi kita Bapak, sholat Jumat ini sayang Pak. Jangankan sholat 5 waktu, Jumat pun tak nampak dia. Kemana dia Ustaz? Nggak tahu. Tak pula. Wah tengok rumahnya Pak, entah tidur dia, ya kan? Paham Ibu? Perjalanan paling afdal masjid ke masjid. Yang kedua, Rasulullah Mi'raj. Rasulullah Isra dan Mi'raj. Isra adalah sebuah perjalanan Rasulullah dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Kemudian Mi'raj itu naik kemana? Ke Sidratul Muntaha. Bapak Ibu, peristiwa Isra dan Mi'raj yang dikatakan oleh Pak Ketua KTU kita tadi, banyak pada zaman Rasulullah yang tak percaya Bapak Ibu. Kenapa tak percaya? Mereka memahami dengan akalnya, bukan dengan keimanannya. Kalau memang dengan akal memang tak sanggup kita Bapak Ibu. Perjalanan 1 malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Anak-anak Ustaz, siapa sebelum saya sampaikan, siapa yang tahu anak Ustaz ya jarak dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa? Jarak dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, ada yang tahu? Tanpa sebelum Ustaz kasih tahu.